Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang change management. Apa itu change management? Sebelumnya kita harus memahami bahwa di dalam proyek implementasi ERP, instalasi sistem ERP saja tidak cukup. Pada beberapa proyek yang mengalami kegagalan, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan kegagalan umumnya terkait orang ya, atau terkait organisasi. Halangan-halangan untuk kesuksesan implementasi proyek ini diantaranya adalah terkait skill training ya, organizational resistance ya, jadi keengganan orang untuk berubah dengan adanya teknologi yang baru, kemudian komitmen dari pimpinan, dan tidak adanya pendefinisian yang jelas terhadap bisnis case dan objektif dari implementasi proyek ERP tersebut. Dari fakta-fakta di atas terlihat jelas bahwa pentingnya manajemen perubahan organisasi untuk kesuksesan implementasi ERP. Karena implementasi ERP bukan hanya terkait teknologi, tapi juga terkait proses dan orang ya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan ya, termasuk juga infrastruktur di sekitar sistem ERP tersebut. Nah, karena teknologi berpengaruh kepada orang dalam organisasi, ya, kita juga harus menyiapkan orang-orang dalam organisasi untuk berubah, menerima teknologi yang baru. Nah, sehingga ketiga komponen ini perlu dikelola dengan baik ya, selama proyek implementasi ERP, bahkan sudah itu ya, sehingga benefit dari sistem ERP bisa direalisasikan. Hubungan antara people, proses teknologi perlu dipahami ya, bahkan sebelum sebuah perusahaan itu akan mengimplementasikan ERP. Nah, dari penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa change management atau manajemen perubahan itu adalah terkait bagaimana memperoleh dan mempertahankan keterlibatan people ya, komitmen dan fokus ya terhadap sistem ERP dan mengurangi risiko-risiko implementasi. Nah, sehingga benefit dari sistem ERP bisa direalisasikan. Nah, ini ya integrasi people, proses, dan teknologi. Jadi teknologi ini kan terkait sistem ERP-nya ya. Nah, kemudian proses ya. Dan di sini adalah ada orang. Nah, bagaimana change management itu melakukan pengelolaan terhadap people, proses, dan teknologi ini sehingga bisa merealisasikan benefit dari sistem ERP. Nah, untuk ERP project team ya perlu dipahami ya kenapa orang-orang itu tidak mau berubah atau tidak mau menggunakan sistem yang baru. Sehingga perlu dibuat strategi untuk bisa mengelola manajemen perubahan ini ya di proyek tim. Ya, termasuk juga merancang tim ya, merancang tim yang akan mengelola change management. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin muncul ya di sekitar people ya dalam organisasi ketika ada implementasi ERP. Ya, kenapa people itu tidak mau berubah ya? Karena ya mereka khawatir ya apakah pekerjaannya masih ada atau tidak, khawatir digantikan dengan adanya teknologi ya. Atau misalnya khawatir dipindahkan ke bagian yang lain ya. Sementara sudah nyaman di bagian saat ini ya. Apakah misalnya saya bisa menggunakan sistem tersebut ya? Atau misalnya apakah skill saya sekarang ya masih kepake atau tidak ya? Atau misalnya ketika sudah project ya, apakah dia akan kembali ke lokasi semula atau tidak ya, ke tempat semula atau tidak? Karena ketika project itu kan mengumpulkan orang dari berbagai macam tempat ya. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan yang muncul ya di orang-orang yang terlibat ataupun terkena dampak dari proyek ERP. Nah, sehingga perlu disiapkan
change management team ya, dan juga pembagian tugas dari tim tersebut ya. Jadi ada core change team ya, jadi ada tim inti ya, kemudian ada tim pendukung di sini ya, atau tim yang diperluas dari tim inti. Kalau tim inti itu terlibat di dalam day by day-nya project ya, merupakan dedicated resource ya. Jadi memang sudah ditugaskan ada di tim tersebut ya. Termasuk juga ada perwakilan dari tim konsultan. Kemudian ada extended change team ya. Nah ini part-time ya, untuk membantu change management team. Yang berikutnya perlu didefinisikan tugas dari change management team ini ya. Jadi kalau dilihat dari struktur project di sini ya, di sini ada project sponsor, steering committee, kemudian ada project manager. Nah, project manager ini membawahi core change team ya. Dan di sini ada change team lead ya. Jadi ada pimpinan change management ya, yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi ini ya, dan dibantu oleh extended change team ya. Seperti itu. Dan ini akan berinteraksi dengan people ya, ataupun orang-orang yang ada di organisasi ya, lewat line manager ya, lewat line manager. Nah, aktivitas change management selama siklus proyek ERP. Jadi change management itu terlibat ya di dalam setiap aktivitas proyek ERP. Mulai dari project preparation ya, kemudian business blueprint ya, kemudian realisasi, dan juga fase go live ya, dan project closing ya. Bahkan sesudah itu ya, change management ketika go live ya, terus memberikan support ya, supaya project ERP ini bisa berjalan dengan sukses. Ada 6 proses ya terkait change management metodologi yang dibuat oleh SAP ya, di dalam metodologi ASAP, yaitu assessment atau risk assessment, komunikasi, sponsorship, skill development, knowledge transfer, dan organizational optimization. Nah ini ya, di sini ada core proses, kemudian ada supporting proses. Core proses apa? Itu mulai dari assessment ya. Assessment ini untuk melihat risiko yang ada ya, kemudian melakukan prioritas mitigasi risiko. Sponsorship ini untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan ya, dan kemudian diperlihatkan ya kepada semua bahwa pimpinan mendukung proyek ini ya, sehingga semua pihak pun perlu terlibat ya dalam implementasi proyek dan demi kesuksesan proyek tersebut. Kemudian perlu komunikasi ya, komunikasi, perancangan, dan juga bagaimana menyampaikan pesan-pesan ya. Kemudian perubahan ya, organisasi, skill development ya, manajemen training. Nah di sini adalah proses bagaimana melatih orang ya, kemudian bagaimana memperkenalkan teknologi ataupun sistem ERP ini kepada pihak-pihak terkait di dalam perusahaan ya. Jadi proses training ya itu dikelola ya oleh change management team ya, untuk mempersiapkan orang-orang di dalam perusahaan itu siap menerima teknologi. Nah kemudian knowledge transfer ya, knowledge transfer lewat sharing menyampaikan ya knowledge ya terkait sistem ya kepada seluruh pihak yang terlibat di perusahaan ya. Jadi biasanya nanti dibuat
semacam repository atau tempat di mana setiap orang itu bisa mengakses ya informasi ataupun knowledge terkait ERP ini ya. Kemudian penyelarasan pekerjaan dan proses ya di lingkungan bisnis yang baru ya, karena dengan adanya sistem ERP ini ada BPR ya, business process engineering, ada proses-proses yang baru yang berbeda dibandingkan proses sebelumnya ya. Kemudian bisa jadi ada struktur organisasi baru ya, pasti itu ya, pasti ada struktur organisasi baru, ada bisnis proses baru ya. Nah kemudian diselaraskan ya. Dan ketika dilakukan proyek penyelesaian ini, orang-orang di situ sudah siap ya, karena sudah dipersiapkan sebelumnya ya, dengan pelatihan ya, kemudian dengan diberikan wawasan pengertian tentang pentingnya proyek ERP ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah ringkasan dari change management ini ya. Jadi dari situ terlihat bahwa bagaimana kita mulai change management ini adalah hal yang krusial dalam kesuksesan proyek ERP. Kemudian kebanyakan orang ya tidak mau misalnya untuk menggunakan sistem yang baru atau tidak mau berubah, sehingga berakibat kepada kegagalan proyek ERP ya karena ketakutan kehilangan pekerjaan ya. Kemudian ketidakjelasan misalnya terkait tugas yang baru atau ketidakmampuan untuk menggunakan sistem tersebut. Nah, sehingga tugas utama dari tim change management ini ya ataupun manajemen perubahan ini adalah bagaimana menghilangkan ketakutan-ketakutan tadi ya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi, pelatihan ya, kemudian juga dukungan ya dari power user, helpdesk ya, juga pimpinan ya, dukungan dari pimpinan. Nah, kemudian bagaimanapun untuk memotivasi orang ya bahwa yaitu dengan cara memberikan mereka tugas yang lebih baik ya, posisi yang lebih baik ya, yang lebih menarik, kemudian juga memberikan insentif yang lebih baik ya. Ini terkait dengan perancangan organisasi ya. Ini sangat membantu untuk memotivasi orang terkait proyek ini ya. Jadi memang perlu dibuat ya tugas yang baru, kemudian ya kalau dimungkinkan ada insentif yang baru ya. Ya termasuk misalnya tim ya, di sini tim yang sudah terlibat ya, ketika selesai ya itu biasanya dibuat ya skema insentif yang baru, termasuk juga untuk mempertahankan tim tersebut sebenarnya untuk tidak pindah ya ke tempat yang lain, ke perusahaan yang lain. Nah, change management ya membutuhkan tim tersendiri ya untuk menjalankan tugas-tugas change management ini. Aktivitas manajemen bisa berubah di sepanjang fase proyek ya, tergantung dari fase proyek tersebut ya, apakah itu di project preparation, business blueprint ya, sampai ke go live. Nah, kemudian yang terakhir tadi kita membahas tentang metodologi change management yang terstruktur, yang mulai dari assessment, sponsorship ya, communication yang merupakan core process, kemudian skill development, knowledge transfer, organizational optimization sebagai supporting process. Baik, demikian terkait dengan change management ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.